Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stikzar. Oke, kali ini kita kedatangan tamu Ketua BEM Stikes Hamzar periode 2019-2020 sekaligus penerima beasiswa Yayasan Marakit Taklimat, yakni Kak Denianto Kusuma. Oke, sebelumnya Kak Deni boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denianto Kusuma. Alamat Tembiang Putih, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan saat ini menempuh profesi nurse di Stikes Hamzar. Oke, lanjut mengenai hobi dan cita-cita kakak apa nih? Nah, kalau hobi bisa dibilang menyeluruh, hanya saja untuk saat ini saya hobinya lebih ke futsal saja sih. Kemudian untuk cita-citanya bisa dibilang random karena berubah-ubah dari SD, SMP, dan SMK. Hanya saja di titik temunya itu pas di saya SMK. Sehingga di SMK itu saya mengambil jurusan keperawatan. Nah, adapun cita-cita saya tentunya ingin menjadi perawat yang profesional. Oke, selanjutnya Kak Deni, dulu pada tahun berapa Kak Deni mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Stikes Hamzar dan kenapa waktu itu Kak Deni memutuskan untuk mendaftar di Stikes Hamzar? Jadi pada tahun 2018 saya mendaftar di Stikes Hamzar. Dan kenapa saya memilih Stikes Hamzar ini? Tentunya Stikes Hamzar saya lihat visi misinya itu sesuai dengan jurusan yang saya ambil, tentunya yang profesional dan islami. Dan adapun kenapa memilih Stikes Hamzar? Yang pertama, kampus satu-satunya kesehatan yang berada di Lombok Timur. Adapun juga menyebut tentang pembiayaan, tentunya SPP-nya masih sangat terjangkau di Stikes Hamzar ini. Oke, seperti yang kita ketahui, Kak Deni sudah menempuh S1 Ilmu Keperawatan dan sekarang sedang menempuh pendidikan profesi nurse. Nah, bagaimana sih gambaran kuliah selama di prodi S1 Ilmu Keperawatan dan profesi nurse ini? Gambaran saya di S1 Ilmu Keperawatan itu tentunya dari S1 Ilmu Keperawatan itu kami diajarkan atau kita diajarkan bagaimana tentunya menjadi perawat yang profesional. Bagaimana cara kita menjadi perawat yang profesional itu tentunya diberikan materi-materi terbaru atau jurnal terbaru oleh dosen yang mengajarkan kita di S1 Ilmu Keperawatan. Dan kemudian di profesi nurse ini tentunya kita digojlok dengan praktik-praktik apa saja yang sudah kita dapatkan di S1 Ilmu Keperawatan. Oke, selanjutnya tadi saya sempat mendengar kalau Kak Deni itu merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa yayasan. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa sih beasiswa yayasan tersebut? Nah, jadi beasiswa yayasan itu tentunya beasiswa yang diberikan oleh langsung atau yang diberikan langsung oleh pihak yayasan. Itu pihak yayasan yang menanggung bagaimana pembiayaan dari S1 keperawatan sampai dengan selesainya, begitu. Oke, lanjut. Ceritain dong bagaimana pengalaman Kak Deni mendapatkan beasiswa Yayasan Marakit Taklimat dan apa sih benefit yang Kak Deni dapatkan dari beasiswa tersebut? Nah, jadi bercerita tentang kenapa saya mendapatkan beasiswa yayasan ini, sebenarnya ceritanya itu sangat panjang. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya ingat betul. Jadi pas lulus SMK itu, ketika saya lulus pada tahun 2018 itu, saya bingung sekali bagaimana caranya melanjutkan di dunia pendidikan, khususnya di dunia kesehatan ini. Karena apa? Saya memikirkan faktor pembiayaan. Karena apa? Kuliah di kesehatan itu identik dengan biaya yang sangat amat mahal. Nah, jadi pada malam itu saya merenung bagaimana caranya supaya bisa melanjutkan di dunia kesehatan. Tentunya pada dua bulan sebelum pembagian kelulusan di SMK itu saya mendaftar beasiswa yayasan ini. Hanya saja sampai di hari kelulusan itu belum ada titik temunya. Nah, saya memutuskan untuk
ke Bali untuk bekerja dulu. Nah, setelah 2 bulan di Bali, saya mendapat kabar atau langsung ditelepon dari pihak yayasan bahwa alhamdulillahnya saya mendapatkan beasiswa yayasan dan langsung pulang. Oke, selanjutnya, apakah yang menerima beasiswa yayasan ini hanya untuk orang-orang yang berasal dari lingkup yayasan atau bisa juga diajukan oleh mahasiswa umum? Jadi pengalaman saya, yang mendapatkan beasiswa yayasan ini tidak identik dengan anak yang berasal dari lingkup yayasan saja. Hanya saja, mahasiswa umum juga bisa mendaftarkan diri atau mendapatkan beasiswa yayasan tersebut. Jadi tidak identik dengan anak yang dari lingkup yayasan saja begitu. Oke, berarti bebas ya, siapa saja boleh daftar jalur yayasan tersebut. Iya. Oke, sebagai penerima beasiswa yayasan, apa harapan Kak Denny untuk teman-teman mahasiswa jika mendapatkan beasiswa tersebut? Jadi harapannya untuk teman-teman yang mau mendapat beasiswa yayasan atau yang sudah mendapat beasiswa yayasan, mari kita berkontribusi untuk baik itu kampus maupun ke pihak yayasan. Karena apa? Mari kita gunakan beasiswa yayasan ini dengan sebaik mungkin. Mari kita berkontribusi untuk pihak kampus maupun yayasan. Baik, selanjutnya, sebagai penerima beasiswa yayasan itu kan identik dengan kata pintar dalam akademik maupun skill. Tapi di sini saya mendengar kalau Kak Denny itu pernah menjabat sebagai ketua BEM periode 2019-2020. Nah, bagaimana cara Kak Denny menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi? Jadi pada tahun 2019 itu, alhamdulillah saya dipercayakan oleh teman-teman menjabat sebagai ketua BEM. Dan adapun untuk bagaimana kita menyeimbangkan waktunya, tentunya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita benar-benar memanage waktu kita, mana yang kita dahulukan dan mana yang kita istilahnya bisa kita sampingkan. Hanya saja, marilah kita kuliah dengan benar-benar. Untuk organisasi mungkin bisa dibilang penting, hanya saja kuliahlah yang menjadi patokan pertama kita untuk dunia kuliah ini. Oke, lanjut. Kak Denny bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari menjadi ketua BEM, dan menurut Kak Denny, seberapa penting sih mahasiswa itu aktif berorganisasi ketika kuliah? Jadi untuk pengalaman selama saya menjabat sebagai ketua BEM itu tentunya sangat luas sekali pengalaman yang kita dapatkan di dunia organisasi ini. Bagaimana kita berrelasi dengan dunia luar, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak-pihak kampus, dan bagaimana kita istilahnya mengkaji isu-isu yang terjadi khususnya di dunia pemerintahan begitu. Oke, selanjutnya, kira-kira apa kontribusi yang akan Kak Denny berikan untuk kampus ke depannya setelah Kak Denny menjadi alumni dari Stikes Hamzah? Tentunya saya sebagai penerima beasiswa yayasan, sampai saat ini saya menunggu dari pihak yayasan kira-kira apa kontribusi saya untuk kampus dan pihak yayasan tersendiri, begitu. Oke, yang terakhir nih Kak Den, boleh dong kasih satu statement agar teman-teman mau mendaftarkan diri kuliah di Stikes Hamzah. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk di Stikes Hamzah, masuk di dunia kesehatan itu tidak identik dengan kaya. Yang penting teman-teman mau dan bertekad. Insya Allah ada saja jalan yang kita dapatkan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Denny atas kesempatannya untuk hadir pada podcast kali ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Mungkin sebelumnya Kak Denny bisa berikan kami semangat kepada mahasiswa-mahasiswa Stikes Hamzah. Untuk adik-adik yang sedang menempuh pendidikan di dunia kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa suatu statement, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hidup mahasiswa. Oke,
Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Deni dan terima kasih juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.